Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tifti Korifiki Ansori dengan NIM 231910201053. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan PS Spice. Pertama yaitu buka aplikasinya. Nah, setelah dibuka, kita pilih komponen-komponen yang akan digunakan. Karena di sini saya menggunakan arus DC, contoh rangkaian arus DC, saya akan menggunakan komponen berupa resistor sebanyak 3 buah. Nah, setelah dipilih, salah satu yang di tengah itu kita rotasikan menghadap ke atas dengan cara Ctrl plus R. Setelah itu kita akan menambahkan VDC atau baterai. Setelah itu kita akan menambahkan GND atau ground bumi. Setelah kita menambahkan semuanya komponen yang akan digunakan, kita akan membuat garis atau kita akan menyambungkan rangkaian komponen-komponen tersebut menjadi rangkaian. Bisa dilihat seperti video berikut. Nah, jika ada komponen yang tidak sesuai atau tempatnya kurang ke atas atau kurang ke bawah, tinggal klik satu kali, klik kanan. Habis itu ditambah dengan kontrol dan klik satu kali lagi, pindahkan ke tempat yang akan diinginkan. Jika komponen telah selesai dirangkai, setelah itu ganti nilai resistor dengan angka yang akan diinginkan. Saya akan menggunakan angka 200 ohm, dan resistor kedua 200 ohm, dengan resistor pertama itu 100 ohm. Nah, kita akan mengganti arus DC juga sebesar 10 volt. Nah, jika rangkaian sudah ditentukan dan nilai-nilainya sudah ditentukan juga, setelah itu kita tinggal menganalisis dengan cara menekan tombol tampilan tegangan dan arus yang ada di layar atas sebelah kanan dengan lambang I dan V. Setelah itu kita akan menekan tombol simulate. Dan sebelum itu kita akan menyimpannya terlebih dahulu. Setelah disimpan, kita tinggal tekan tombol simulate lagi, maka akan muncul data-data yang telah dianalisis. Untuk melihat arah arus yang dihasilkan, kita tinggal menekan arus yang akan dilihat arahnya, misal 50 ampere miliampere ini. Nah, itu arahnya ke atas. Untuk yang 25 itu arahnya ke bawah, dan yang 25 yang atas itu arahnya ke kanan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara penggunaan PS Spice. Nah, ini merupakan tampilan utama dari Dina TI.
Nah, di sini kita memerlukan beberapa komponen, yaitu resistor. Resistor sebanyak 3 buah. Nah, untuk nilai resistensi pada resistor pertama, saya menggunakan resistensi sebesar 2 ohm. Dan untuk yang resistor kedua, saya menggunakan resistensi sebesar 2 ohm juga. Dan untuk resistor yang ketiga, saya menggunakan nilai resistensi sebesar 1 ohm. Nah, setelah itu kita juga membutuhkan 2 buah baterai pada kiri dan kanan. Nah, untuk tegangan pada baterai pertama sebesar 10 volt, dan untuk yang tegangan yang kedua sebesar 20 volt. Nah, setelah itu kita gabungkan komponen-komponen tersebut dengan cara menulis dengan pensil yang ada di handphone seperti berikut ini. Nah, setelah itu kita tambahkan ground pada tengah-tengah rangkaian tersebut. Nah, seperti itu cara penggunaan DINA-TI atau tutorial menggambar dengan DINA-TI. Nah, untuk yang ketiga yaitu cara menggunakan multimeter, nah atau avometer. Nah, pertama itu yang dibutuhkan yaitu avometer, terus alat yang akan diuji atau yang akan dicari tegangannya. Saya menggunakan baterai center. Setelah itu kita hidupkan multimeternya dengan cara memutar tuas atau pada lambang pada logo volt. Setelah itu tinggal gunakan kedua jarum kanan kiri pada masing-masing baterai. Nah, setelah itu kita tunggu hingga angka pada multimeter atau avometer itu diam. Nah, setelah diam kita dapat menentukan bahwa pada baterai itu tegangannya sebesar 3,7 volt. Nah, untuk yang terakhir yaitu tutorial cara penggunaan solder. Nah, yang pertama itu yang pasti alat yang digunakan solder. Alatnya seperti ini. Setelah itu kabel timah. Dan yang terakhir yaitu alat yang akan disambungkan, yaitu saya menggunakan speaker dan 2 kabel. Nah, pertama-tama yaitu panaskan dulu solder yang akan digunakan dengan cara masukkan kepada stop kontak. Setelah itu lilitkan kabel pada
lubang yang ada pada speaker, supaya nanti pada saat penyolderan kita tinggal memberi timah saja, tidak perlu memegang kedua benda tersebut atau kedua komponen tersebut. Setelah solder panas, kita tinggal masukkan timah atau tempelkan timah pada solder yang panas tersebut, dan tempelkan juga pada komponen yang akan disambung seperti ini. Lakukan secara pelan-pelan, karena jika tidak pelan-pelan bisa jadi nanti komponen tersebut bisa terbakar atau meleleh. Nah, setelah nanti timah itu akan meleleh karena dilelehkan oleh solder tersebut. Nah, seperti itu hasilnya. Nah, bisa dilihat, maaf karena kurang rapi, karena saya juga pemula. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.